kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang merupakan bagian dari aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan ke-7 dari SDN 4 Tawa Baru Hilir, Kota Waringin Timur. Ya, sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya sudah sangat hebat ya Bapak Ibu guru, tetapi karena saya ingin membagikan pemahaman atau pengalaman yang saya dapatkan selama masa pendidikan di guru penggerak angkatan 7 adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan kebaikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu, kita kembali dulu menyimak apa yang menjadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya refleksikan yaitu ada beberapa bagian, memang agak banyak Bapak Ibu, tapi saya ambil yang inti-intinya saja, bahwa pengajaran adalah merupakan bagian dari sebuah pendidikan, di mana pengajaran itu artinya adalah proses dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat secara lahir dan batin untuk siswa. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada yang dimiliki oleh anak atau murid, ya, untuk dapat berkembang mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang menuntun, yang mengamong. Jadi pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, pendidikan juga menjadi bagian untuk menyemai untuk menyebarkan benih-benih kebudayaan pada masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara bermaksud bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab itu melalui pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu juga sebagai ruang untuk siswa, ya, untuk untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka, murid merdeka dalam hal batinnya. Jadi dia tidak mendapatkan tekanan atau paksaan dari orang lain dalam mengembangkan kemampuannya. Kemudian murid yang merdeka itu juga menjadi merdeka lahir. Dalam hal adalah kemandiriannya yang muncul, ya. Nah, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap sehingga dia tidak ditekan atau diperintah oleh orang lain. Itu yang maksudnya murid merdeka. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu, ya, kita sebagai pendidik ini adalah sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Petani atau tukang kebun, di mana sekolah ini diibaratkan sebagai lahannya. Jadi yang murid-murid ini adalah benihnya atau bibitnya. Contoh misalkan seorang petani menanam biji jagung. Nah, biji jagung yang dimaksud ini biji jagung yang kurang berkualitas atau kurang unggul. Kemudian ditanamlah di lahan yang subur. Lahan yang subur ini anggap saja sekolah dengan fasilitas yang baik, dengan tenaga pengajar yang mumpuni, ya. Kemudian kita ini diarahkan untuk menuntun tumbuh kembangnya biji tadi sebagai seorang petani, ya, atau sebagai seorang guru, berarti kita menuntun anak didik kita ini tadi sedemikian rupa, ya. Nah, otomatis apa yang ingin diharapkan atau hasil yang ingin diharapkan pasti akan optimal. Tetapi beda jika sudah bibit unggul biji tersebut. Ternyata ditanam juga sedemikian rupa kita lahannya subur, tetapi sebagai seorang petaninya tidak mengelola dengan baik, tidak mengarahkan tumbuh kembangnya, otomatis tidak akan maksimal. Jadi seperti itu gambaran yang diibaratkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian
Tapi ingat, kita hanya menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki, bukan merubah kodratnya siswa itu. Jadi ibarat kata menanam biji jagung, pasti kodratnya tumbuhnya jagung, ya, tidak akan berubah tiba-tiba menjadi bulir padi atau lain-lain. Nah, berikutnya adalah 3 semboyan pendidikan yang terkenal Bapak Ibu, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jadi di sini kita sebagai seorang pendidik, dari depan kita diharapkan dapat memberikan tauladan yang baik kepada murid-murid kita, ya. Jadi kita kalau bisa berkomitmen apa hasil atau tauladan yang ingin kita turunkan atau kita wariskan kepada anak-anak, ya. Yang berikutnya Ingmadya Mangunkarso. Jadi di tengah-tengah kalau bisa kita ini sebagai guru selalu memotivasi anak didik kita. Motivasi yang diinginkan itu adalah supaya siswa ini tadi punya motivasi dari diri sendiri, kesadaran diri, ya. Jadi kita walaupun kita menuntun, tapi kalau motivasinya anak ini tidak muncul dari dalam hatinya, dari keyakinannya sendiri, juga percuma Bapak Ibu. Nah, kemudian di Tutwuri Handayani berarti dari belakang, setelah kita motivasi, muncullah kesadaran diri dari anak, maka kita tugasnya adalah mengarahkan, mensupport, ya, mendukung apa yang menjadi kebaikan siswa tersebut. Berikutnya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seharusnya memperhatikan atau menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam di sini kita sesuaikan dengan lingkungan setempat kita. Jangan kita samakan mengajarnya ini seperti di daerah lain. Daerah pesisir dengan daerah pegunungan juga pasti beda, ya. Sosio-kulturalnya juga pasti beda. Jadi kalau bisa kita sesuaikan dengan kearifan lokal, dengan juga sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kodrat zaman berarti sudah barang tentu zaman kita kecil, zaman dulu dengan zaman sekarang, era teknologi, ya, kita kenalnya dengan abad 21 Bapak Ibu, sudah pasti sangat jauh berbeda. Jadi harapannya kita dalam mendidik itu tidak menyamakan zaman dulu, loh itu zamanku dulu tuh kayak gini, atau seperti ini. Tidak kita bawa sampai sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan. Karena tuntutan itu sudah tuntutan global Bapak Ibu, bahwa output yang kita inginkan adalah anak-anak yang dapat menguasai keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu apa saja? Bukan hanya karena teknologi Bapak Ibu, ya. Keterampilan abad 21 itu berarti critical thinking, berpikir dengan kritis, bernalar kritis, kemudian kreatifnya muncul, ya. Kemudian juga selain itu minimal bisa literasi digital, ya, karena memang sepertinya arahnya ini adalah perkembangan teknologi yang digaungkan semakin besar. Jadi harapannya anak-anak itu melek teknologi, ya. Bagaimana kita mau mengajari jika kita ini agak kesulitan, ya. Oke. Jadi itu mungkin sambil pelan-pelan Bapak Ibu, ya, tidak mungkin kita langsung melesat sebagai roket untuk mengajar anak didik kita mengikuti perkembangan zaman. Pasti kita juga menyesuaikan langkah-langkah tersebut. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada bagian dari mendidik budi pekerti. Budi pekerti itu diibaratkan sebuah watak atau karakter yang melekat pada diri seorang anak, seorang manusia, ya. Nah, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara pikiran, ya, atau ciptanya atau akal pikirannya, terus bagaimana dia merasakan, memahami kemauannya dalam bentuk afektif atau karsa, sehingga dari pikiran dan kemauannya, niatnya tadi itu bisa memunculkan suatu karya atau tindakan. Nah, jika murid yang memiliki budi pekerti yang baik, yang mulia, otomatis itu akan selaras Bapak Ibu. Apa yang dipikir, dirasa, diinginkan, dan dikerjakannya. Nah, jadi harapannya kita tidak hanya mendidik saja atau mengajari saja, tetapi juga punya kita mengemban tugas untuk mendidik budi pekertinya. Nah, kita masuk ke berikutnya, yaitu Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru.
pasti Bapak Ibu sering mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira yang sudah sering kita jalankan selama ini, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada siswa atau masih berpusat pada guru? Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu? Saya yakin sudah ada yang berpusat pada siswa ya, atau yang masih ada juga yang berpusat pada guru, atau sekarang sudah mulai bertahap berpusat pada siswa ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tuntutan dari pendidikan sekarang itu kita menciptakan murid yang merdeka. Merdeka dalam artian tadi adalah mandiri ya, terus bisa berpikir untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak ada paksaan. Nah, untuk itu pemerintah ya bukan mengeluarkan sebenarnya Bapak Ibu ya, kurikulum baru yang arahnya nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sekilas saja Bapak Ibu, bahwa apa sih manfaatnya pembelajaran berdiferensiasi? Nah, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Contoh yang beragam tuh misalkan dalam satu kelas, ini anak kok saya menjelaskan sama, tapi kenapa sih kok nggak bisa paham-paham si anak ini? Yang satu sekali jelaskan bisa, mudah. Ternyata Bapak Ibu, daya tangkap, gaya belajar, minat anak itu beragam, ya, karakteristiknya beragam. Jadi kalau kita menyamaratakan, pasti hasilnya juga tidak akan sama, ya. Contoh lagi, ada anak yang sangat mudah menerima pelajaran atau fokus saat dia menonton sebuah video atau mendengarkan suara. Ada anak lagi yang dia bisa fokus belajarnya saat dia dengan gambar, lihat gambar. Ada anak lagi yang bisa fokus belajar dengan langsung praktek. Nah, jadi maksudnya pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita sebagai guru itu tugasnya fasilitator, mengakomodir, ya, memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Lalu bagaimana kita mengetahui si A, si B, si C itu berbeda? Nanti ada yang namanya asesmen di awal Bapak Ibu, asesmen diagnostik ya, itu untuk kebutuhan atau gaya belajar, minat dan bakatnya. Jadi nanti itu bisa di saat kita menyelesaikan suatu materi, itu bisa dibuat jadi tujuan pembelajarannya itu sama, tetapi dalam proses pengumpulannya, tugas ataupun pelaksanaannya itu bisa berbeda, disesuaikan dengan gaya belajar siswanya tadi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari pemerintah sekarang, bahwa dengan kebutuhan belajar siswa yang beragam diakomodir sehingga akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, Bapak Ibu, ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser, ya, beliau seorang psikolog, ya. Setelah melakukan penelitian, hasil kesimpulan beliau adalah bahwa ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi begini, ternyata kita selama ini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa guru itu bisa mengontrol murid, bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol orang lain. Penjelasannya misalkan begini, kita meminta siswa melakukan suatu hal, contoh, ayo piket, laksanakan piket, siapa giliran piket hari ini, kan seperti itu. Nah, pasti anak-anak itu kalau kita ingatkan, kita tegur, kita perintahkan, dia akan nurut, dia akan melaksanakan. Tetapi sebenarnya itu kan seolah-olah kita bisa nih ngatur anak, kita bisa mengontrol anak. Itu buktinya mereka menurut, melaksanakan. Tetapi sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Mereka melaksanakan apa yang kita perintahkan itu karena mereka punya motivasi sendiri. Motivasinya apa? Ya karena satu, karena takut, karena untuk menghindari ketidaknyamanan bahwa nanti akan ditegur, akan dihukum, atau dimarahi. Nah, aslinya mereka melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan hati nuraninya,
ya. Dan terlihat bahwa kita berhasil mengontrol anak itu melakukan apa yang kita inginkan. Nanti saat kita lengah, saat kita tidak mengawasi, pasti tidak akan dilaksanakan. Ya, karena tadi seolah-olah kita mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini, misalkan anak itu melakukan kesalahan, lalu kita beri penguatan. Kita beri penguatan atau kita berikan kritik supaya anak itu bisa berubah lebih baik. Pada dasarnya, kritik yang kita sampaikan, terus kita anak itu kita ajak dialog, seolah-olah anak itu selalu salah terus gitu ya, selalu tipikal yang anak membuat onar seperti itu. Nah, kita kritik dia, kita nasihati dia, itu sama saja kita mengontrol mereka. Ya, walaupun mereka nanti maksudnya itu kita kuatkan karakternya, tapi pada dasarnya mereka iya bu, okay. Besok nurut, tapi setelah itu pasti akan diulangi lagi karena kontrol kita sesaat. Ya, ilusi yang berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi jika kita memberikan penguatan atau bujukan, rayuan kepada anak, itu juga bagian-bagian dari sebuah kontrol yang kita lakukan terhadap anak. Jadi seandainya nanti kita minta anak itu untuk melakukan sesuatu yang baik berulang-ulang dengan bujukan rayu, lama-kelamaan anaknya akan sadar dan dia pasti lama-lama akan menolak, ya, tahu dia anak-anak ini ya. Nah, jadi itu hanya sesaat saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai orang dewasa ini punya tanggung jawab ya untuk membina anak-anak, di mana kita inginnya anak-anak ini berubah karakternya menjadi baik dan sesuai dengan harapan kita. Ternyata itu juga adalah ilusi kontrol Bapak Ibu. Nah, karena sifatnya kita mengatur, bukan dasar dari hati mereka. Ya, di sini ada tabel perbandingan bahwa ada pendekatan stimulus respon dan pendekatan teori kontrol atau pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Nah, di sini dalam pendekatan stimulus respon bahwa disampaikan bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu sama, dasarnya sama. Padahal sebenarnya jika dengan teori kontrol pilihan, bahwa kebutuhan semua orang itu pasti berbeda. Kebutuhan semua anak ya tidak akan sama, setiap anak pasti berbeda. Kemudian yang kedua, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau dalam teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang sesuatu. Misalnya, atasan kita menyampaikan pendapat seperti ini. Ya, kemudian dengan persuasif ya, menyampaikan apa sih maksud dari tujuannya. Kita menyetujui Bapak Ibu, kita berpandangan sama, seolah-olah bahwa atasan inilah yang menggerakkan kita, bahwa beliaulah yang mengontrol kita, tetapi sebenarnya ya kita itu yang berusaha memahami pandangan orang tersebut. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam stimulus respon, anak yang berbuat salah, melanggar aturan, ya itu berarti biang kerok atau anak wah kamu ini, kamu lagi. Jadi kayak sudah terlabel anak itu suka berbuat onar atau suka buat masalah. Nah, padahal sebenarnya dalam teori kontrol, apapun perilaku yang dilakukan itu ada tujuannya. Ya, kebutuhan dasar apa yang coba dia penuhi. Nah, berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi, tidak bisa orang lain itu menyeting kita seperti apa, mengkontrol kita seperti apa. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Sama bahwa sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita ambil contoh yang simple aja. Misalkan ada dua orang nih. Satu orang, misalkan Ibu Farida. Ibu Farida menggenggam sesuatu di dalam tangannya secara erat. Kemudian Ibu Mutmainnah
diminta untuk membuka genggaman Ibu Farida itu dengan berbagai cara, mau membujuk kah, merayu kah, marah-marah, atau menggelitik dan lain-lain, diiming-imingi sesuatu. Tetapi Bu Farida dengan dengan kontrolnya berusaha untuk mempertahankan. Nah, sampai di mana titik nanti kepalan tangan tadi akan dibuka. Nah, pada satu titik tertentu, Bu Farida akhirnya membuka kepalan tangan tersebut. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa itu keberhasilan dari Bu Kim Mutmainnah, bahwa dia berhasil berjuang membuka apa yang digenggam Bu Farida. Padahal sebenarnya Bu Farida sendirilah yang berinisiatif membuka kepalan tangannya. Karena A, B, C, D. Apa? Karena motivasi apa Bu Farida? Apakah karena dia lelah? Karena Bu Farida ya udahlah ngalah aja, atau lain-lain? Ya, seperti itu. Kita ke disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti dalam pikiran kita itu merupakan suatu peraturan, undang-undang atau tata tertib, ya. Nah, disiplin yang sering kita utarakan, kita lakukan itu kembali ke sebuah kepatuhan, bahwa sesuatu hal atau pihak lain, ya, yang mengontrol seseorang, ya. Nah, sebenarnya menurut Dian Goosen, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tetapi dalam budaya Indonesia, ya, budaya kita, itu disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan suatu ketidaknyamanan, ya, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan mulia. Jadi di sini maksudnya, ya, sesuai juga dengan apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, disiplin yang benar, disiplin positif itu muncul dari dalam diri sendiri, ya, bukan karena iming-iming, bukan karena ancaman atau penghargaan, ya, atau karena rayuan, ya. Nah, disiplin yang dimaksud disiplin diri itu yang murni muncul karena motivasi internal. Motivasi internal berarti motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, ya. Nah, karena disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai, ya. Artinya seseorang yang punya disiplin berarti dia merasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri, ya kan? Dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini kita ini pendidik diarahkan untuk mewujudkan sebuah disiplin positif dalam lingkungan kelas dan sekolah kita. Dengan adanya disiplin diri itu, ya, disiplinnya tapi yang muncul dari dalam diri loh, ya, motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Itu maka akan terbentuklah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi dari dalam diri tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman dalam menjalankan nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai yang positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kebajikan atau nilai positif? Yaitu adalah nilai positif atau sikap positif yang disepakati bersama, lepas itu dari perbedaan suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh disiplin positif itu seperti begini Bapak Ibu, kejujuran, ya, toleransi, saling menghargai, itu nilai-nilai kebajikan universal. Di negara manapun pasti menghargai yang namanya kejujuran, sama ya Bapak Ibu, jujur itu kan, dan lain-lain, ya. Nah, untuk di Indonesia, apalagi pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang dicapai itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini dari 6 dimensi sebenarnya elemennya banyak sekali Bapak Ibu, ya.
Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia berarti kaitannya dengan agama yang dianut anak-anak. Kemudian akhlaknya bagaimana terhadap sesama, terhadap Tuhannya, orang tuanya, juga lingkungannya. Kemudian mandiri. Mandiri di sini ya, bagaimana siswa itu dapat mengelola dirinya ya untuk menjadi siswa yang merdeka itu seperti apa ya. Dalam artian dia tidak tergantung orang lain ya, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berarti dia bisa mengelola, mengidentifikasi, menganalisa apapun informasi yang diperolehnya ya. Itu gambaran singkatnya saja. Kemudian berkebinekaan global kaitannya dengan sosial budaya ya Bapak Ibu, terutama budaya kita ini kan beraneka ragam ya. Kemudian bergotong royong itu tidak mesti harus dalam hal kebersihan. Gotong royong di sini bisa artinya dalam kolaborasi, diskusi ya untuk anak-anak. Kemudian kreatif berarti dapat memodifikasi, menemukan yang atau mengubah sesuatu ya yang baru ataupun yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada 3 teori kenapa manusia itu melakukan sesuatu atau berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dari luar, motivasi eksternal. Nah, contoh begini, kita ambil simpelnya. Anak ini misalkan mengumpulkan tugas. Nah, anak-anak yang mengumpulkan tugas itu atau yang mengerjakan PR-nya atau tugas-tugasnya yang di kelas itu, apakah mereka mengumpulkan itu dengan motivasi karena yakin sebagai seorang pelajar itu adalah kewajibannya, tanggung jawabnya, atau karena satu, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nanti kalau aku nggak mengumpul dihukum, suruh berdiri, suruh ini, atau nanti dimarahi. Nah, sebenarnya mayoritas pasti kebanyakan anak-anak mengerjakan sesuatu perintah dari gurunya itu adalah ini ya, yaitu motivasi pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh lain, menggunakan seragam lengkap atau atribut lengkap dari sekolah. Nah, itu juga, apakah mereka sadar bahwa sebenarnya ya itulah aturan sekolah, bahwa sehari-hari ya tidak perlu diingatkan berseragam lengkap bagaimana yang benar. Nah, tetapi ternyata kebanyakan juga anak-anak itu motivasinya ya supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau saya lakukan ini, apa sih nanti manfaatnya? Apa sih yang saya dapat? Itu. Ini juga termasuk motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Contoh lagi, kalau saya membantu ibu membersihkan kira-kira nanti diberi apa ya sama ibu? Atau apa ya? Kan seperti itu. Atau juga kita kalau tidak ada itu absen, Bapak Ibu, apakah kita yakin kita akan datang sebelum jam yang sudah ditentukan? Nah, motivasi apa yang kita lakukan sebenarnya? Apakah karena takut sama atasan, ataukah karena ingin dapat imbalan, dinilai baik, dan lain-lain? Ya. Nah, yang ketiga, motivasi yang seharusnya kita miliki ya supaya menjadi akar budaya positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita berperilaku, kita melaksanakan tugas, ataupun misalkan kita dapat ditunjuk untuk, atau ada pilihan nih, kita ada undangan melaksanakan kegiatan A, B, C, D. Kita lakukan, tetapi motivasinya apa sih? Kalau memang ingin mengembangkan kemampuan diri, ingin belajar sepanjang hayat, ataupun karena memang ilmuku masih kurang, atau itu tadi ya untuk pengembangan diri, itu berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi ini. Berikut juga kepada anak, itu yang dimaksud ya. Kita itu tujuannya menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak, kesadaran dia sendiri, tanpa kita paksalah ataupun kita iming-imingi sesuatu.
Ya, lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dalam disiplin positif, kita mengenal adanya restitusi. Nah, selain hukuman, konsekuensi. Coba Bapak Ibu saya minta dari pernyataan di bawah ini, di depan ini, menurut Bapak Ibu apakah kegiatan atau tindakan yang dilakukan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silahkan. Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya? Ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman ya? Ya, berarti ini suaranya terpecah nih. Ada yang konsekuensi dan hukuman. Berikutnya nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Baik, ya kita kunci jawabannya hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Oke, ya. Itu ya, tadi ada yang konsekuensi dan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan, ini maksudnya adalah kaos kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi? Ya. Hukuman, ada yang konsekuensi, ada hukuman. Bertanggung jawab, bukan konsekuensi itu. Berarti kalau akibat apa yang kita lakukan, lalu kita mendapat sanksi, berarti itu hukuman. Oke, ya seperti itu pendapat dari Ibu Kristina. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi? Ya, jawabannya bisa 2 ya. Bisa hukuman atau konsekuensi, tergantung keadaannya ya. Nah ya, kita lihat. Nah, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman. Push up 15 kali itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol itu masuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan kaos kaki seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Kenapa kok yang lari kelilingan lapangan basket ini konsekuensi? Karena gini, biasanya ini kita asumsikan terjadi di lapangan ya, ini kegiatan ini praktek di lapangan PJOK-nya. Karena biasanya PJOK itu kan berhubungan dengan jasmani ya, fisik. Biasanya kalau sudah praktek akan ada yang namanya pemanasan lebih dahulu ya kan Bapak Ibu. Nah itu maksudnya di sini ya. Lari kelilingan lapangan ini itu bisa dimasukkan dalam kategori sebagai pemanasan untuk siswa tersebut. Nah sekarang kita lihat kenapa itu disebut hukuman atau konsekuensi. Di sini penjabarannya. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya di sini, hukuman itu sifatnya satu arah. Ya, mendadak biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman. Dan setiap orang pasti beda-beda. Setiap guru biasanya tidak sama apa yang
berikan hukumannya kepada siswa yang bermasalah atau yang melanggar. Jadi sifatnya satu arah. Siswa mau tidak mau harus menuruti itu. Berbeda dengan konsekuensi, dia memang harus terjadi, tetapi itu biasanya hasil kesepakatan. Nah, hasil kesepakatan. Dari hukuman itu bisa fisik dan verbal Bapak Ibu ya. Bisa fisik dan ucapan. Nah, biasanya hukuman sifatnya akan membuat anak sakit. Bisa sakit hati dan juga atau sakit fisik. Dan membekas dalam jangka waktu lama. Kemudian kalau yang konsekuensi memang sesaat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek saja. Misalnya gini, terus terang aja, pasti ya kita ini ingat zaman dulu, zamannya dipukul pakai pekat itu ya, membekas sampai sekarang kan. Nah, memang kita tidak, ya mungkin ada yang siswa yang teladan ini kan tidak pernah Bapak Ibu, tapi kan pasti melihat temannya seperti itu jadi kenangan kita sampai jangka panjang. Ada juga yang disuruh membersihkan WC, itu pasti nanti dia akan cerita ke anak cucunya bahwa pernah disuruh seperti itu, dapat hukuman seperti itu. Ya, kemudian juga kenapa kalau misalkan konsekuensinya juga membersihkan WC misalnya Bapak Ibu. Tapi itu juga sudah kesepakatan kita. Memang siswa itu akan mengingat, aku disuruh membersihkan WC waktu dulu karena begini-begini. Tapi anak itu akan paham, oh ya itu memang konsekuensi yang sudah aku sepakati. Ya, jadi dia tidak akan meninggalkan bekas dendam bagaimana di hatinya gitu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ciri-ciri hukuman itu biasanya anak akan benci pada kedisiplinan. Nah kalau konsekuensi karena tadi hasil kesepakatan, lambat laun dia akan menghargai kedisiplinan itu. Ya, walaupun tadi berat di awal, pasti dia akan ya udah ini kan yang harus ku terima. Ya, misalnya tadi contoh ya, dilarang membawa mainan ke sekolah. Benar kan itu Bapak Ibu adalah aturan ya. Nah, konsekuensinya kita sudah perjanjian kalau bawa mainan ditegur sekali atau sampai 2 kali, kalau masih dilakukan akan disita. Ternyata ada anak yang seperti itu, sudah ditegur atau bahkan dia main kucing-kucingan sama kita, membawa lagi. Ya kalau kita saat razia atau tiba saatnya dia akan mainannya akan kita sita. Jadi itu menjadi konsekuensinya. Kemudian hukuman itu juga sifatnya paksaan. Ya, mau nggak mau harus nurut, harus terima hukumannya. Kemudian konsekuensi itu berupa stimulus dan tanggapan, yaitu tadi. Kemudian dari hukuman itu dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, karena dia tadi merasa identitas anak ini gagal, sudah berbuat salah, dihukum, berarti ada rasa di dalam hatinya itu ya, dia mengkonsepkan dirinya, aku ini sudah anak yang buruk, gagal, nggak baik, ya udahlah aku bakalan kayak gitu terus. Ya, kadang kan kita tuh tanpa sadar Bapak Ibu ya, terus terang aja kita tuh kadang melabeli satu anak atau beberapa anak itu loh, rajin begini, rajin mukuli temannya, itu sering nggak turun, itu sering gini, itu pasti bolos, itu begini. Itu secara tidak langsung kita melabeli anak itu jadi anak yang negatif ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, dia akan menganggap dirinya, konsep dirinya itu buruk. Nah, bisa jadi dari hal itulah dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, untuk konsekuensi, kita mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Kita beri kesempatan soalnya. Kalau yang hukuman, mau nggak mau, terpaksa anak itu. Kita tidak memberikan penguatan di situ. Kemudian, konsep dirinya tadi buruk. Kalau untuk konsekuensi, konsep dirinya jadi baik. Yang hukuman berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Supaya nggak dihukum, pasti dia main kucing-kucingan. Ah enggak bu, kamu nggak ngaku ya? Enggak bu, pasti dia melakukan pengelakan dengan sangat begitulah. Ya, pasti dia nolak, enggak, ya gitu. Nah, kalau konsekuensi, anak itu belajar mematuhi peraturan. Diarahkan seperti itu ya. Nah, untuk anak yang menerima hukuman, pasti dia akan merasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ya, apalagi kalau kita tegur di hadapan orang banyak, di hadapan teman-temannya, atau maksud kita tuh kadang memberi jerak sebenarnya ya, menghukum di depan anak supaya tidak diulangi. Tapi ternyata itu malah berdampak negatif kepada psikisnya ya. Nah, memang kita tidak fisik, tapi kadang verbal dan tadi bisa melukai hati lebih dalam.
untuk konsekuensi anak akan kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, tapi hanya sementara pada saat jedanya sudah selesai. Misalkan konsekuensinya tadi dia harus membersihkan atau mengambil sampah-sampah di halaman. Nah, tapi kan dalam kita sepakati kan, ayo 5 menit harus sudah selesai. Kan seperti itu Bapak Ibu biasanya. Nah, beda dengan hukuman. Kadang kan kita ya pokoknya kamu sampai kamu sadar. Nah, sadarnya anak itu kita nggak tahu kapan ya kan. Bisa saja dia pura-pura sudah Bu, saya udah ngerti, udah paham, udah nurut, nggak akan ulangi lagi. Padahal itu sebenarnya dia adalah motivasinya adalah supaya nggak dihukum lagi deh, udah aku aja kayak gitu, Bapak Ibu ya. Nah, baik, sampai di sini lanjut. Nah, berdasarkan disiplin tadi pasti ada bentuk dari suatu pelanggaran ya, itu akan mendapat yang namanya hukuman, konsekuensi. Ada juga yang namanya penghargaan. Nah, di sini ada pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu posisinya sama dengan hukuman. Dalam arti kita itu meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan, ya, dengan cara membujuk atau meminta. Ternyata yang bujukan dan dorongan yang kita minta tadi itu adalah motivasi eksternal, bukan dari diri pribadi ya. Nah, ternyata dalam memberikan penghargaan, menurut Alfikon di bukunya tahun 1993, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh seperti ini. Misalkan kita minta mengerjakan ini soal, yang berhasil menjawab akan dapat ini, Ibu beri permen, atau Ibu beri roti, atau Ibu kasih pentol, misalnya seperti itu. Nah, kalau sekali, 2 kali, efektif. Tapi jika terulang terus seperti itu, penghargaan imbalan 1, imbalan 2 dan 3, jadi motivasinya ke anak ini hanya karena imbalan, nggak akan dari niat dari dalam diri. Dan itu pun belum tentu berhasil lagi, pasti alah itu lagi, permen lagi, yang lain dong Bu, pasti nanti nagih yang lain, ya. Nah itu pengaruhnya pada jangka pendek berhasil, tetapi jika terus kita ulangi, lama kelamaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum. Misalnya kepada kalau perankingan Bapak Ibu, yang juara 1 jelas bahagia, senang. Yang juara 2 dan seterusnya, pasti dia merasa, aduh kenapa aku nggak berhasil. Wah, apalagi yang paling buncit Bapak Ibu, paling bawah. Biar jaku, sudah pasrah jaku. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Dia merasa terhukum. Aku kan nggak bisa, ya udah kayak gitu. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Biasanya dalam satu riset misalnya atau penelitian, kelompok A itu diberi mengikuti suatu perlombaan riset atau penelitian, kemudian ada iming-iming imbalan di situ. Mereka pasti akan sekuat tenaga memenuhi istilahnya deadline-nya ya, untuk mengumpulkan hasil risetnya demi tujuan memperoleh penghargaan atau apresiasi. Nah, jika itu dilakukan terus-menerus, pasti tujuan mereka atau motivasinya itu hanya untuk memperoleh penghargaan. Kadang malah mengurangi ketepatan dari yang mereka teliti, mereka lakukan. Beda sama peneliti yang benar-benar tanpa iming-iming penghargaan. Mereka akan bekerja dengan hati, bujur-bujur bahasanya kita ya. Mereka akan benar-benar teliti, bukan karena ayo itu waktunya tuh sudah harus dikumpulin hasil riset, pasti kayak gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan tidak efektif misalkan dalam artian siswa atau anak-anak yang sering kita iming-imingi penghargaan, yaitu tadi dia akan jika berulang-ulang motivasinya sudah nggak ada. Ataupun jika memang anak itu saja yang sering dapat penghargaan, yang lain juga pasti akan, alah, ya udahlah, biar itu aja yang paling dapat, kayak gitu. Nggak tepat sasaran juga akhirnya Bapak Ibu. Maksud kita supaya anak yang lain itu terpacu, tetapi ternyata, paling itu juga sih, kayak gitu. Jadi akhirnya tidak efektif.
Penghargaan merusak hubungan, apalagi jika penghargaannya diberikan di hadapan orang banyak. Ya, pasti akan menimbulkan rasa iri. Nah, kalau sudah iri, kadang ibu itu berinya ke situ terus, bapak itu suka anak itu sih, pasti diberinya penghargaan, pasti dia yang dapat. Nah, akhirnya lama-lama dia akan ke temannya seperti itu, atau kepada bapak ibu guru yang sering memberi dia suka, nanti kok sama guru lain. Nah, biasanya bagaimana? Ya. Kemudian berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kualitas dan kreativitas ini hampir sama, ya. Hanya karena ingin menang suatu apresiasi atau penghargaan dan diakui, otomatis orang yang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuannya, biasanya orientasinya hanya juara ini, juara ini. Harus itu yang diraih ini. Tapi lama-kelamaan jika tidak ada kompetisi itu, pasti mereka tidak daya kreativitas dan kualitas yang mereka tonjolkan pasti akan menurun. Karena pemicunya tadi adalah kompetisi itu. Tapi jika sudah tidak ada kompetisi itu, biasanya mereka menurun kualitasnya dan kreativitasnya bisa lama-lama hilang. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu tadi motivasi yang harus kita miliki, ya, itu motivasi dari dalam diri. Ya, misalnya anak yang baru mengejak, tiba-tiba mengejak BACA, bisa dia baca, pasti rasanya wow, ya, berbinar-binar dia, bisa aku merangkainya, bahagia dia, senang atas dirinya, bangga. Ternyata kita beri penghargaan, ih bagus kamu ini, ya ini kasih ini, hilang rasa penghargaannya. Besok-besok dia akan apa? Ya, rasa menghargai dirinya dengan kemampuannya sendiri tadi itu lama-lama akan hilang. Aku mau ini nanti biar parak-parak dikasih Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi motivasi dari dasar dirinya tadi bakalan hilang. Ini apakah kita perlu ice breaking? Kayaknya mulai lelah Bapak Ibu. Kita ice breaking sebentar ya. Oke. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu supaya tidak lelah ini dan mengantuk. Ya, sederhana aja. Konsentrasi, dimulai. Ya, 22 tek, 22 tek sambil diucapkan. Konsentrasi, dimulai. Konsentrasi, dimulai. Cepat. Nah, konsentrasi, dimulai. Konsentrasi, dimulai. Konsentrasi. Iya, itu ya. Ya, biar segar dikit. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini yang selain hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, inilah yang harusnya kita terapkan, yaitu restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga bisa diartikan adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang mereka hadapi ya, atau pelanggaran yang mereka buat, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi nanti. Tujuan mulia mereka itu apa sih? Ya, ingin jadi seperti apa? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi selain hukuman dan konsekuensi tadi, idealnya disiplin positif itu kita arahkan ke restitusi ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi restitusi ini tujuannya akan mengembalikan anak yang gagal tadi, dalam artian anak yang berbuat kesalahan, melanggar, itu mereka sudah jadi anak yang gagal, itu kita kembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, ya, dengan restitusi. Bagaimana nanti restitusinya ada di berikutnya. Nah, ini di sini ada tabel ya perbedaan bahwa hukuman itu memposisikan anak itu menjadi sebuah identitas yang gagal. Untuk identitas kesuksesan itu disiplin yang dilaksanakan berupa konsekuensi dan restitusi.
Silahkan sambil diamati Bapak Ibu. Identitas gagal dari satu hukuman itu sifatnya akan menyakitkan, ya. Untuk konsekuensi tadi harus terjadi. Nah, kalau restitusi, ya, itu merupakan sebuah pilihan. Kita kembalikan pilihan itu kepada muridnya, ya. Ingin jadi seperti apa mereka? Solusi apa yang kamu punya untuk dirimu? Apa yang sudah kamu langgar tadi? Apa solusimu untuk memperbaiki diri? Seperti itu, ya. Nah, untuk restitusi tadi dari hasil ketidaknyamanan, sebenarnya restitusi itu untuk menguatkan murid, ya, dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban dari pelanggaran dalam restitusi bisa mendapatkan ganti. Kalau dalam hukuman biasanya korban mendapat keadilan tuh seperti ini. Pemikiran anak itu, aku dipukul supaya impas kupukul balik. Kan begitu Bapak Ibu biasanya, impas-impasan ya. Nah, kalau dalam hukuman kan begitu. Kalau dalam restitusi, ya, bukan ganti pukulan seperti itu yang dimaksud, ya, tapi solusi, ya, solusi dari si anak yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau hukuman tadi itu mengakibatkan perilaku pasif agresifnya jadi lemah meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi masalah yang ada akan terpecahkan, ya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dilakukannya. Kemudian dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi kita tidak berpikir dalam hari ini saja, tapi kita itu merefleksikan untuk seterusnya. Jadi jika restitusi ini gagal, kita masih bisa merefleksi balik. Apa yang bisa dilakukan kembali, kok ternyata ini nggak maksimal hasilnya. Seperti itu. Kemudian, apa yang kamu yakini, ya, di sini biasanya kalimat yang diucapkan guru saat melakukan restitusi adalah, apa sih yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian hasil dari restitusi itu murid yang kita bina, kita arahkan untuk restitusi itu akan menjadi murid, ya, yang menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kita ajak dia untuk merefleksikan diri, mengevaluasi dirinya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Lanjut? Baik. Nah, ciri-ciri restitusi, ya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, ya. Kayak maaf, seperti yang tadi bahwa kalau hukuman katanya tadi menurut anak-anak, ya, dia pukul saya, makanya saya pukul balik, kan biar impas. Dia tapak saya di sini Bapak Ibu. Ya, biasanya anak kan berpikirnya seperti itu. Tetapi karena jika kita melaksanakan restitusi, ya, itu bukan kesalahannya tadi ditebus, misalkan karena kamu tadi berlarian di kelas atau di lapangan atau bermain di kelas memecah ini, ayo ganti dengan uang sekian atau ganti apa yang sudah dipecahkan. Bukan seperti itu menebus kesalahan. Nanti kalau berpikir seperti itu, pasti pikiran anak itu berbuat lagi, halah gampang, tinggal bayar denda, tinggal diganti, kan impas. Pasti pikirannya seperti itu. Nah, tapi kita ajak restitusi, kita buat anak itu untuk belajar dari kesalahannya, ya. Nah, dari situ kita ajari anak-anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, pelaku dengan korban, jika kita restitusi bersama, ya, jadi nanti ada kesepakatan di antara mereka berdua. Otomatis anak-anak yang biasanya berkelahi itu kan, seterusnya mereka akan menjadi saling memahami, ya, otomatis hubungannya akan lebih baik. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jika kita melaksanakan restitusi secara paksaan, itu bukan restitusi melainkan sebuah konsekuensi. Di mana kadang-kadang konsekuensi itu juga siswa juga kadang tidak sepakat apa yang menjadi konsekuensi kita, ya. Mau tidak mau kadang menuruti aja apa kata gurunya. Yang penting tidak dihukum dan lain-lain. Tapi kalau restitusi itu bukan paksaan, ya. Karena kita mengembalikan kepada siswa yang bermasalah, kamu pikir solusinya apa? Kita arahkan Bapak Ibu untuk mencari solusi dari permasalahannya.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk mengevaluasi diri atau refleksi diri ya, terutama kepada anak yang sedang bermasalah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dengan restitusi tadi kita mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang ingin kamu penuhi. Ada 5 kebutuhan dasar ya manusia, nanti kita bahas setelah ini. Di kebutuhan dasar yang mana yang ingin anak itu penuhi? Kenapa dia melakukan pelanggaran? Kenapa dia melakukan kesalahan? Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, di mana-mana kita itu harus merefleksi diri, Bapak Ibu ya. Kita dengan refleksi diri, mengevaluasi diri sampai batas di mana kita ini, kesalahan kita di mana, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Maksudnya supaya anak tadi kita arahkan seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, jangan cuma jadi anak yang arogan. Ya, taunya aku seperti ini, aku nggak mau memikirkan orang lain. Ya, jangan seperti itu. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena menyangkut disiplin positif yang harus kita kuatkan adalah karakter anak ini ya. Bukan sebagaimana tindakan yang, ayo minta maaf sana, sudah kita anggap impas. Bukan seperti itu ya. Tapi karakter apa yang kita bentuk di anak itu. Walaupun dia berbuat salah, maaf, memang wajar minta maaf. Tapi apakah cuma sampai situ? Apa pelajaran buat dia? Itu ya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, itu ya, bahwa kita mencari solusi dari tindakan yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan ini adalah endingnya Bapak Ibu, bahwa restitusi yang kita lakukan itu maksudnya mengembalikan anak ini kepada kelompoknya. Jadi anak yang bermasalah, yang kita labeli anak itu bermasalah, pada saat melakukan pelanggaran, pasti kita pisahkan dari kelompoknya. Kadang disuruh berdiri sendiri di pojok atau yang lain-lain melakukan hukuman yang kita minta. Biasanya seperti itu. Nah, dengan dilakukan restitusi, kita berikan penguatan, kita tanya solusi apa yang bisa kamu berikan dari permasalahanmu. Kalau dia mampu, ya dengan arahan kita, dia bisa memberikan solusinya, dia berjanji bertanggung jawab, apa yang menjadi keyakinannya, otomatis karakter yang ingin kita capai adalah anak kita tadi menjadi identitas yang berhasil kembali, yang sama, yang sukses. Bisa kita kembalikan ke kelompoknya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dasar terpenuhi. Jika murid gagal memenuhi kebutuhan mereka, biasanya akan melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Di sini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Paling krusial adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan fisiologis kita adalah makan, minum. Kebutuhan biologis kita adalah berkembang biak, ya, atau itu ya, berhubungan dengan keturunan dan lain-lain. Kemudian untuk yang berikutnya, kasih sayang, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan ini masuk dalam kebutuhan psikologis. Rasa kasih sayang. Ambil contoh satu kasus. Ada si anak bernama Doni. Dia mengambil makanan atau bekal temannya. Kemudian kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, nggak apa-apa Bu, supaya anu aja, makanannya saya ambil supaya dia perhatiin saya. Itu, atau supaya Bapak Ibu guru manggil saya. Itu artinya dia butuh, kebutuhan dasar yang ingin dia penuh adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima kelompoknya. Rasa untuk diperhatikan. Kenapa ya Bapak Ibu guru tuh kok nggak memuji saya? Padahal saya ini tadi sudah pakai bando baru loh. Kenapa Ibu tuh nggak melihat ya? Nah itu rasa ingin diterima, rasa ingin disayang ya. Itu satu contoh. Kemudian penguasaan. Dari Doni tadi, misalnya yang merebut bekal temannya, dia bilang seperti ini waktu ditanya. Karena biar dia takut Bu sama saya. Kan dia sering anu juga. Ya ambillah bekalnya, seperti itu. Itu berarti dia ingin pengakuan, ingin menguasai ya. Kebutuhan yang dia ingin tonjolkan, yang ingin dia keluarkan adalah kebutuhan untuk diakui, kekuasaan ya, bahwa ingin aku ini hebat,
ya, akunnya kuat seperti itu. Biasanya penguasaan juga berhubungan dengan kepemimpinan, ya, kebutuhan untuk mengontrol. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan kesenangan. Saat Doni ditanya, dia menjawab, senang aja Bu, kan cuma iseng. Nah, berarti dia itu butuh suatu hal yang membuatnya senang. Apalagi kodratnya anak itu kan bermain, Bapak Ibu. Apapun yang dilakukannya kadang kalau sudah dia hobi, dia senang, pasti dia tekun kan. Nah, maksudnya kita di sini agar dia senang terhadap pelajaran yang kita uh, sampaikan, ya. Sebagaimana caranya lah kita untuk memfasilitasi supaya anak tadi senang di dalam kelas, bukan senang dalam artian menjahili teman dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Saat Doni ditanya, dia bilang, hah, bosan banget. Makanya kayak gitu aja, Bu. Ya, iseng aja, Bu. Atau karena saya tuh di rumah sering dibawa bekal nugget terus, makanya saya lihat mie kepingin, Bu. Nah, itu dia pengen, dia bosan. Dia pengen suatu kebebasan, hal-hal baru yang menurutnya berbeda, ya. Itu dia pengen kebebasan. Nah, dari sini, dari 5 kebutuhan dasar inilah sebenarnya murid-murid kita itu kadang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, ya, di kelas. Baik dia usil, baik dia itu males, ngantuk. Ngantuk di kelas saat mendengar pelajaran kita tuh banyak banyak efeknya loh Bapak Ibu, banyak beberapa kebutuhan loh yang di sini bisa kita analisa, ya. Yang pertama, misalkan dia ngantuk di kelas, apa sih penyebabnya? Bisa jadi dia itu di rumah, ya, dia apa namanya, sering tidak diperhatikan bapak ibunya. Akhirnya dia pelampiasannya dia mencari hal-hal lain, ya bermain, ya atau apa, sampai akibatnya dia kurang istirahat. Pertama, kebutuhan yang ingin dia yang tidak terpenuhi dia ada rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Lalu untuk menutupi kebutuhan itu dia melakukan lagi satu tindakan lain, yaitu bermain HP atau sampai tidak tidur semalaman. Nah, itu dia juga mencari kebutuhan lain untuk menutupi kasih sayang yang tidak diterima dengan dia mencari kesenangan dari gadget atau dia mencari kebebasan dari main gadget tadi. Nah, ya, bisa berlapis-lapis Bapak Ibu sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi anak-anak. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanya atau ada tanggapan? Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu kembali kepada intinya disiplin positif, ya, didasari dari keyakinan kelas. Nah, dari kata keyakinan kelas di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh pertanyaan pemantiknya, kenapa kalau kita di jalan raya itu ada peraturan harus pakai helm? Sebenarnya buat apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa? Keselamatan, keamanan, peraturan, daripada ditilang ya. Yang lain? Baik, nah yang keselamatan, mohon maaf, yang peraturan tadi karena takut ditilang itu berarti motivasi masih eksternal karena takut ditilang. Nah, kalau karena keselamatan berarti Bapak Ibu yakin kan dengan pakai helm kita yakin bahwa kita bisa selamat, mengurangi dari resiko kecelakaan. Kan kita yakin. Nah, itu motivasi sebenarnya dari dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin itu. Meyakini itu berarti Bapak Ibu melakukannya seterusnya kan tanpa paksaan kan? Nah, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Menjaga diri sendiri dan orang lain, kesehatan. Ya, bukan karena dipaksa dari pemerintah ya, bukan ya. Nah, berarti itu sudah motivasi internal. Ya. Dan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar siap mengikuti, supaya tidak tertinggal materi. Ya, nah, oke, iya betul Bapak Ibu ya.
Dengan datang tepat waktu, kita ini kan berarti menghargai diri sendiri ya. Bukan karena kepengen dapat penghargaan jadi peserta teladan atau yang lain-lain ya. Nah, iya atau dapat pujian. Ore, Bapak Ibu tuh nomor 1, buka pintu, udah tangking duluannya. Nah, misalkan bukan ya. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu yakini tadi itu yang menjadi dasar kenapa kok bukan peraturan ya. Karena memang kalau peraturan itu sudah baku ya Bapak Ibu. Peraturan itu kan kadang berupa pernyataan-pernyataan, statement saja. Tetapi kadang kita itu tidak meyakini maknanya apa. Ya. Tidak meyakini dari hati. Kalau yakin berarti kan kita sudah punya kesadaran diri terhadap hal itu gitu loh ya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi kalau kita sudah yakin kan berarti hati kita ini sudah tergerak. Kalau masih karena motivasinya karena takut dihukum, hanya untuk dapat pujian, ya atau lain-lain, itu berarti hati kita belum tergerak. Tapi karena itu tadi loh, ya. Nah, dari situlah ya terbentuklah yang namanya pertama-tama adalah peraturan sekolah, kemudian turun menjadi peraturan kelas ya. Nah, dalam peraturan kelas tadi, harapannya ya dari peraturan kelas itu kita bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini supaya apa? Anak-anak yang berada dalam kelas termasuk kita itu yakin apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang mau kita kita wujudkan seperti itu. Jika dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas, saling melaksanakan dengan maksimal, ya, dengan konsisten, maka akan terciptalah lingkungan positif, ya, dari kelas tersebut atau dari sekolah tersebut. Dengan demikian terwujudlah yang namanya budaya positif, ya, itu harapan kita, ya. Keyakinan kelas boleh juga keyakinan sekolah. Nah, kenapa namanya keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas. Kalau di CGP angkatan 1-3 kemarin itu Bapak Ibu, mereka masih menggunakan kesepakatan kelas. Tetapi bagi pengembang modul sekarang kita diarahkan untuk di CGP 4 sampai seterusnya itu adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu ya dibentuk dari berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Kemudian pernyataan atau keyakinan kelas itu atau sekolah dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, jadi yang difasilitasi oleh guru. Kemudian setelah nanti jadi keyakinan kelas, bersedia kita merefleksikan kembali dari waktu ke waktu. Jadi di sini yang saya sampaikan, keyakinan kelas ini adalah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita anukan dulu ya, kita coba pisahkan. Ya, apa nilai-nilai universal atau nilai-nilai positif yang bisa menggambarkan sebuah peraturan ini. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu nilai kebajikan apa sih? Kalau dalam bahasa positifnya, mengembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai apa yang ingin kita? Disiplin, tanggung jawab, kerapian. Ya, oke, bisa. Tata tertib, bisa. Ya. Kemudian yang bawahnya lagi Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan apa itu yang ingin kita tuju? Menghargai orang lain, menghormati, iya boleh Bapak Ibu. Toleransi, iya masuk. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, nilai kebajikannya adalah disiplin. Ya, tanggung jawab, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira ya? Nilai kebajikan apa ya?
menghormati, menghargai bisa juga. Toleransi, ya. Kasih sayang masuk, ya. Ya. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Berarti hubungannya ke apa ini? Nilai apa? Menghargai diri sendiri. Oke. Ya. Kesehatan masuk ya. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti nilai apa? Disiplin ya. Antri, disiplin. Sabar ya, kesabaran ya. Oke. Gunakan masker, ini juga bisa ada kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Apa ini? Disiplin juga ya. Oke, yuk kita lanjut. Ternyata bisa, nah ternyata ada beberapa yang Bapak Ibu sampaikan tadi masuk ke dalam sini ya. Ini jawaban bisa dikembangkan Bapak Ibu sebenarnya ya. Ini kan persepsi saya. Bisa juga dengan Bapak Ibu tadi juga bisa yang Bapak Ibu sampaikan tadi masuk juga di sini ya. Kembalikan buku tempatnya juga, disiplin bisa, kerapian bisa, tanggung jawab bisa. Nah, dari kata-kata kunci ini tadi, itu kita harapkan untuk membuat keyakinan di kelas kita. Ya, di kelas kita. Jadi, kalau dalam bahasa peraturan itu kan biasanya dilarang, jangan, tidak boleh, ya, atau apa. Nah, kalau dalam keyakinan kelas, kita diarahkan membuatnya dengan kalimat positif. Seperti itu. Jadi misalkan yang tidak berkelahi, kemudian apa namanya, tidak mengejek, itu tadi bisa masuk dalam nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang akan saya minta tolong kepada Bapak Ibu. Ya, untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, melalui curah pendapat. Ya, langkah-langkahnya sampaikan dulu Bapak Ibu, apa sih yang namanya keyakinan kelas itu, apa sih pemahamannya. Lah, berdasarkan peraturan di kelas kita atau peraturan sekolah. Nah, kemudian bentuklah di dalam kelas itu tadi keyakinan kelas bersama anak-anak. Mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka. Nggak apa namanya, tidak ada salahnya. Namanya pendapat anak ya. Nanti kalau sudah boleh dituliskan di kertas atau di sticky note atau boleh di kertas lembar panjang ya, itu nanti kita pampangkan ya, kita bacakan, Bapak Ibu gurunya memfasilitasi untuk nanti menyortir ya kata-kata atau keyakinan-keyakinan yang sama. Kalau sama dijadikan satu ya. Kalau kata-katanya kurang lebih itu loh Bapak Ibu, jadikan satu. Kemudian nanti dibentuk dengan kalimat positif. Ya, boleh diarahkan atau dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, ini yang saya minta tolong mungkin di kelas tinggi ya Bapak Ibu ya, kan karena anak-anaknya sudah ya kurang lebih bisa paham apa yang mau kita sampaikan. Kalau anak kelas rendah memang keteteran, sulit sekali. Jadi saya minta tolong untuk yang kelas tinggi bisa membentuk keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Ya. Ini oke, nggak kedengaran ternyata suaranya. Mana speaker? Nah, ini contohnya saja Bapak Ibu, setelah menyortir tadi kita tuliskan yang menjadi inti-intinya tadi ya. Nah, bisa menggunakan kalimat positif kami guru dan siswa atau kami guru dan murid atau apa ya yang saling menghormati atau yang lain-lain. Intinya kita tidak menggunakan kalimat negatif ya. Kenapa kok tidak menggunakan kalimat negatif? Sesuatu yang positif, kalimat positif itu supaya tertanam di hati dan mindset kita ya. Itu yang terus kita yakini itu loh Bapak Ibu supaya mudah kita menerapkannya. Jadi kalau misalkan contoh aja simple, kita ngeliat anak-anak aja loh ya main hujan-hujanan. Jangan berhujan. Makin jadi kan kadang susah. Kalau kita silakan, ayo teruskan. Justru kebalikannya kan. Nah, jadi ada semacam dari kata-kata negatif itu yang
apa ya, jadi bertolak belakang dengan mindset kita gitu loh. Jadi alangkah baiknya kata-kata yang digunakan tuh kalimat positif seperti itu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu boleh dibuat di dalam karton atau styrofoam, ditandatangani bersama lalu ditempel di dinding ya, dinding kelas ya, untuk dibaca dan dimaknai sama anak-anak dan juga gurunya. Ini boleh nanti dalam waktu tertentu bisa dievaluasi lagi, apakah itu keyakinannya efektif atau tidak, atau perlu ditambahi atau dikurangi. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, harapannya sedikit tapi itu mengena ya. Kadang kalau terlalu banyak anak-anak tuh ya susah ya. Nah, maksimal 5 saja tidak apa-apa. Ya. Jangan lupa mendokumentasikannya Bapak Ibu untuk dokumentasi saya nanti ya. Boleh video singkat atau foto dengan Bapak Ibu gurunya. Ini saya ketinggalan di sini fotonya. Malah saya foto, jadi saya nggak muncul di situ. Nanti Bapak Ibu gurunya tolong berfoto setelah yang sudah jadi ya dengan anak didiknya saat membuat keyakinan kelas. Monggo dipersilahkan, mungkin ya, terserah mulainya kapan, kalau bisa jangan sampai Februari akhir ini ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanya Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjut sedikit lagi. Ya. Tidak harus pakai sticky note ya, yang post-it itu atau yang lengket-lengket itu tidak harus ya. Bebas Bapak Ibu ya. Itu anu aja sih supaya menarik aja, anak-anak kan biasalah kan kadang suka mereka itu kalau diajak bergerak bagaimana kayak gitu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Coba kita refleksikan Bapak Ibu. Selama ini kita sebagai guru pada posisi kontrol apa yang kita terapkan sehari-hari? Apakah posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Tidak melulu satu, bisa kadang kita tanpa sadar kita bisa beberapa sekaligus ya posisi kontrol itu kita terapkan. Biasanya kita ya saat ada pelanggaran kan kita kadang bisa jadi teman, penghukum ya iya, pemantau iya, ya. Jadi dalam satu sekaligus aksi itu kita kadang tanpa sadar beberapa sekaligus ini. Nah, di dalam budaya positif kita diarahkan pada posisi ini, ya, manajer, Bapak Ibu. Minimal pemantau, kalau bisa manajer. Kita lihat perbedaannya. Kelihatan ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, di mana sebenarnya jika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu identitas yang diharapkan nanti pasti akan gagal. Dan ini kontrol yang kita tonjolkan itu kontrol dari luar, dari kita. Padahal sebenarnya harusnya kontrol itu dari diri anak sendiri yang masuk ya. Dia bisa menghargai dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan. Ya Allah. Ya. Nah, di sini jika beberapa ciri-ciri atau perbedaan dari 5 posisi kontrol. Jika sebagai penghukum biasanya ciri-cirinya itu kita suka bentak-bentak, menghardik, tunjuk-tunjuk. Tanpa sadar loh sebenarnya kita tuh Bapak Ibu ya, nada kita tinggi itu. Sebenarnya kadang kita berteriak nada tinggi itu sebenarnya kadang tanpa sadar. Atau bahkan ini sadar loh Bapak Ibu, kadang ya gestur tubuh kita gitu pada saat tiba-tiba aja kita melotot-melotot itu juga kadang tidak sadar. Saya mengakui saja loh, kadang saya tuh bisa di sini penghukum ya. Kemudian itu ciri-cirinya ya. Kalau yang pembuat merasa bersalah biasanya diceramahi dulu ya, atau kalau kadang aduh kenapa sih kamu, biasa kan kayak gitu, ibu kecewa sih, kok kamu nggak bisa sih, kemarin kan kamu bilang seperti ini, kenapa kok kamu tidak anu, biasanya kan ya nada dari guru ya, kamu nggak mau ya ibu anu. Saya pernah pada posisi ini Bapak, saking saya sudah gimana ya, muridnya saya tegur sedemikian rupa susah banget. Kalian senang ya kalau ibu sakit, sampai saya gitu kan, ibu nanti cepat tua di sini, kalian senang ya. Jadi kan kita itu tanpa sadar ya memposisikan itu membuat orang merasa bersalah, anak-anak merasa bersalah. Ya, memang maksudnya tidak ada maksud negatif ya dari kata-kata kita, tapi ternyata itu adalah pada kategori kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah.
Nah, untuk sebagai penghukum, silakan disimak. Biasanya kata-kata yang sering diucapkan adalah kamu lagi, atau gimana ya. Contoh yang di sini adalah, kalau kamu nggak bisa melakukannya, awas ya. Awas besok lagi kalau nggak pakai topi, atau gini-gini. Nah, ayo. Kadang-kadang tanpa sadar loh ya. Ibu ingatkan sekali lagi, kalau nggak gini-gini. Nah, seperti itu kadang-kadang. Nah, hasilnya jika kita posisikan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, siswa biasanya berontak. Ya, bohong pasti itu. Pasti menutupi kesalahannya. Ya, bohong dengan lapisan-lapisan kebohongan, ya. Contohnya ada ya Bapak Ibu murid kita yang itu ya berbohong tanpa dia rasa bersalah sama sekali ada ya. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, dia kemungkinan akan berbohong iya, menyangkal dan menyembunyikan, ya. Nah, berikutnya dampaknya pada murid kita lihat. Biasanya kalau kita hukum ya pasti kayak diulangi terus kesalahannya. Kalau kita posisikan sebagai orang yang membuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Ya, seperti itu. Nah, identitas berhasil, walaupun ini masih dari kontrol dari luar, Bapak Ibu, adalah posisi sebagai teman dan pemantau. Nah, tetapi jeleknya jika kita memposisikan sebagai teman, ya, anak ini akan ketergantungan pada kita, karena menganggap kita sebagai teman. Oh, Bapak, Ibu, biasanya kan gitu, jangan lupa, kan gitu ya biasanya. Oke, nah, lama-lama malah ngelunjak ya Bapak Ibu, ya kan? Jangan Bu, malah dia ngatur-ngatur kita kadang. Nah, terus Ibu kalau papa cekin lah, gini-gini, Bu bisa lah. Nah, ya sampai saking anak itu tadi memposisikan kita sebagai teman, mau WA malam-malam begini-begini, Bu, yuk kita besok ngeprank dia ulang tahun. Nah, itu ada itu murid saya Bapak Ibu seperti itu. Ya. Kemudian ini tadi, sorry. Nah, ini tadi dia akan ketergantungan. Dia akan mencari pembelaan dari guru yang dia sayangi, yang dia anggap sebagai teman biasanya. Nah ya, cari aman gitu ya kadang. Kemudian, nah ini akan mengakibatkan apa jika kita selalu memposisikan diri sebagai itu? Anak ini akan tidak mandiri, tergantung pada kita. Seperti itu. Bagaimana jika kita posisi pada pemantau? Biasanya kita berdasarkan fakta. Ya, misalnya dari buku piket, berapa kali kamu sudah itu? Nah, tidak pakai topi. Ibu lihat minggu kemarin kamu seperti ini. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, apa sih peraturannya? Kadang kita ucapkan kepada anak-anak. Ya, kemudian hasilnya biasanya anak ini ya akan menyesuaikan dirinya bila kita awasi. Tapi kadang kalau kita lengah ya kembali lagi. Ya, pasti banyak seperti itu. Nah, kemudian dampak pada murid jika kita memposisikan sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, tadi sebenarnya bahwa penghargaan atau hadiah itu banyak dampaknya ya Bapak Ibu ya, yang di awal tadi. Nah, idealnya kita tidak tidak menjanjikan hal ini kepada anak-anak. Kalau bisa kita hindari. Nah, maka posisi yang tepat bagi kita adalah sebagai manajer, ya, dengan harapan kita terapkan restitusi tadi sebagai posisi manajer, prosesnya dengan restitusi, ya. Jadi kita ajak dialog siswanya, kemudian kita evaluasi, kita refleksikan apa sih yang menyebabkan seperti itu, ya. Tujuanmu itu apa, ya? Apa yang kamu yakini? Nah, lalu dari masalah yang ada tadi, anak itu disuruh kita arahkan bisa menemukan solusinya. Nah, kalau gagal dalam restitusi pertama, kita ulangi kembali. Sampai pada posisi dia bisa kita kembalikan ke kelompoknya menjadi identitas yang berhasil kembali. Sampai dia punya ini ya, kontrol terhadap dirinya sendiri, kesadaran diri. Dia meyakini apa yang menjadi nilai kebajikan. Oke, saya lanjut. Nah, terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi di sini tadi dalam posisi kita kontrol sebagai manajer minimal pemantau, kita dalam menyelesaikan permasalahan terhadap siswa-siswi kita gunakan langkah ini.
di mana segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan. Sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan lain ya Bapak Ibu, tetapi yang kita pelajari dalam disiplin positif ini adalah segitiga restitusi. Di mana restitusi tadi adalah kolaborasi ya, pendekatan kolaborasi terhadap siswanya agar dia menjadi pribadi yang mandiri, bisa kembali ke kelompoknya itu menjadi identitas yang berhasil, sukses, bukan identitas gagal lagi. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan berikutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Skemanya seperti ini, segitiga restitusi, ya. Saya jelaskan di sini saja. Nah, dari yang pertama kita stabilkan dulu identitas anak. Anak yang melakukan kesalahan, pelanggaran itu sudah terlabel bahwa anak itu gagal, identitas yang gagal. Anak itu biang kerok, anak itu tukang ini, tukang apa dan apa. Nah, itu sudah identitas gagal ya Bapak Ibu. Kemudian dimaksudkan kita melakukan ini, stabilkan identitas supaya anak yang melakukan pelanggaran tadi ya, itu kan emosinya sedang puncak tinggi-tingginya ya, emosinya sedang labil. Jika kita langsung menghardik, menghukum gini gitu, anak itu sudah pasti langsung down sebenarnya. Kalau nggak down, dia pasti apa ya, meluap-luap malahan. Nah, maksud kita stabilkan ini tadi, kita redam dulu emosinya atau apa ya yang sedang dia lakukan tadi ya, yang berkecamuk dalam pikirannya, itu kita redam dulu dengan kita sampaikan beberapa kata seperti ini. Memang tidak maksimal, tapi kadang kita dari kata-kata ini mungkin dia bisa meresapinya. Oh, kita dulu paham. Ya, tidak ada semua orang yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi seolah-olah kita itu anak ini tadi bukan kita membenarkan perlakuannya loh Bapak Ibu dalam tanda kutip ya. Kita hanya menstabilkan emosinya dulu dari identitas yang gagal ke identitas yang yang sukses dulu. Kembalikan dulu identitasnya. Buang dulu bahwa anak itu gagal, anak itu bersalah, anak itu kriminal. Nah, sampai bahasa begitu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setelah itu redam tuh. Nah, kita bisa juga menyampaikan begini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yuk kita cari solusinya bersama. Ya, kamu berbuat salah itu juga pasti ada sebab akibatnya. Jika sudah seperti ini, ya, berikutnya adalah kita validasi tindakannya yang salah. Validasi kebutuhannya apa? Kenapa dia berbuat salah tadi? Ya, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya? Kalau dia sampai berkelahi, dia sampai memukul teman, dia sampai merebut uang teman dan lain-lain, mengambil uang apakah kebutuhan dasarnya karena tidak dikasih sayang orang tuanya, tidak diberi uang jajan, makanya dia ambil uang? Ataukah karena dia kebutuhan dasarnya itu mengambil uang karena dia ingin menguasai temannya, sok kaya, nanti habis uang temannya diambil, dia pura-puranya yuk ke traktir. Nah, kan bisa aja pengen diakui. Ya, jadi di sini setelah stabilkan identitas, kita validasi tindakan salahnya apa, kita cari sebabnya karena apa, kebutuhan dasar yang mana dari 5 tadi yang ingin dipenuhinya. Ya, oke, karena dasarnya tadi ya, kita akan lakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa aja kita berlapis-lapis kebutuhan yang ingin kita penuhi, kita melakukan tindakan lain-lain. Ya, oke. Kemudian jika sudah, ya, kita terakhir, jika anak ini tadi sudah kita ketahui penyebabnya apa, kita arahkan dia dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat. Ya, apa yang sudah kalian yakini di kelasnya tadi? Masuk dalam mana? Apakah sudah sesuai dengan yang kalian buat sepakati di kelas? Nah, nilai-nilai kepercayaan apa di kelas yang sudah kamu langgar? Ya, apa yang kamu rasakan melakukan itu? Ayo kita cari solusinya. Seperti itu. Ya. Anak ini tadi kita arahkan mencari solusinya. Walaupun memang solusi anak itu kadang ya tidak tepat Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu tugas kita mengarahkan, menuntunnya, ya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi atau cukup sekian?
Jika tidak ada, sekalinya sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih waktunya. Saya sangat bersyukur. Banyak sekali terima kasih sudah diberikan kesempatan saya tampil di depan Bapak Ibu ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.